Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat mempresentasikan tugas atau UAS ujian akhir semester kewirausahaan tentang pengelolaan sumber daya manusia dengan dosen pengampu Ibu Nurhasya SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Esti Rahayu dengan NIM 2109025020030 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi kelas B. Nah, di sini saya akan membahas pokok tentang data karyawan, kriteria karyawan, proses perekrutan karyawan, evaluasi kinerja, dan memotivasi karyawan untuk belajar. Nah, data karyawan sendiri pada keuangan yaitu Sariwayuni, pada produksi itu Ila Karmila, Asti Rahayu, dan Nur Hikmasari. Pada pemasaran sendiri yaitu Khairunisa dan Hardiana. Selanjutnya kriteria karyawan. Bagian keuangan karyawan yang diperlukan dalam bagian itu, yang pertama, teliti, cermat, cekatan, dan rapi dalam menjalani pekerjaan. Harus mampu memahami keuangan, mampu berkomunikasi dengan divisi atau bagian lain, dapat dipercaya dan memiliki tanggung jawab tinggi, mampu mengatur arus pemasukan dan pengeluaran keuangan usaha, memiliki kepribadian dan ramah, sopan santun, dan berbudi luhur, dan terakhir, selalu memperhatikan hasil kerja yang sempurna. Selanjutnya, bagian produksi. Beberapa kriteria karyawan yang diperlukan dalam bagian produksi yaitu mampu bekerja secara mandiri dan berkelompok, mampu merencanakan waktu yang tepat untuk melakukan produksi, mampu bekerja sesuai dengan target kuantitas dan kualitas produksi yang sudah ditentukan, dan yang terakhir, mampu bekerja di bawah tekanan dan bisa berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, bagian pemasaran. Bagian pemasaran sendiri, kriteria karyawannya yang diperlukan dalam bagian itu, yang pertama, mampu bekerja keras dan tahan banting dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, tidak mudah putus asa dan selalu optimis dalam bekerja, termasuk menghadapi target kerja, regulasi ekonomi, atau hal-hal yang bisa menimbulkan tekanan dan stressful. Yang ketiga, mampu menjalin hubungan yang baik dengan siapa saja. Dan yang terakhir, memiliki keluasan relasi dan pengaruh di segala segmentasi pasar. Materi selanjutnya yaitu proses perekrutan. Yang pertama, rekrutmen training atau perencanaan rekrutmen, yang merupakan langkah pertama dari proses rekrutmen, di mana posisi yang kosong dianalisis dan dijelaskan, termasuk spesifikasi pekerjaan, pengalaman, kualifikasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Selanjutnya, strategi development atau pengembangan strategi. Langkah ini adalah memutuskan strategi mana yang akan diadopsi untuk merekrut kandidat potensial untuk organisasi. Terdapat beberapa poin yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, membuat atau membeli karyawan, yang berarti usaha memutuskan untuk memilih karyawan yang kurang terampil dan berinvestasi dalam program pelatihan dan pendidikan atau menyewa tenaga kerja profesional yang terampil. Selanjutnya, jenis perekrutan, usaha memutuskan metode yang digunakan untuk merekrut individu. Dan terakhir, area geografis, terkait dengan daerah dari mana kandidat yang akan dicari. Selanjutnya, searching direct atau direct candidates, atau mencari kandidat yang tepat. Pencarian adalah proses rekrutmen di mana sumber daya bersumber tergantung pada kebutuhan pekerjaan. Pencarian kandidat akan diinisialisasi. Proses ini terdiri atas dua langkah. Yang pertama, source activation atau aktivasi sumber.
setelah memverifikasi dan mengizinkan keberadaan lowongan pencarian kandidat dimulai. Yang kedua, selling atau penjualan. Memilih media mana yang akan digunakan sehingga menghasilkan kandidat prospektif. Selanjutnya yaitu screening atau shortlisting atau penyaringan. Screening adalah proses penyaringan aplikasi kandidat untuk proses seleksi yang lebih lanjut. Penyaringan merupakan bagian internal dari proses rekrutmen yang membantu dalam menyingkirkan kandidat yang tidak memenuhi syarat atau tidak relevan, yang diterima melalui searching. Proses penyaringan perekrutan terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, mereview resume. Yang kedua, melakukan wawancara lewat telepon atau video. Yang ketiga, mengidentifikasi kandidat teratas. Selanjutnya, evaluasi and controlling atau evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan kontrol adalah tahap terakhir dalam proses rekrutmen. Dalam proses ini, efektivitas dan validitas proses dan metode dinilai. Rekrutmen adalah proses yang mahal, oleh karena itu, bahwa kinerja proses rekrutmen dievaluasi secara menyeluruh. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi memiliki langkah yang perlu dilakukan dalam mengadakan, yaitu yang pertama, lakukan evaluasi kerja sesuai kebutuhan. Maksudnya, evaluasi kerja karyawan biasanya dilakukan sebanyak 1-2 kali setiap tahun. Yang terpenting, evaluasi ini harus dilakukan secara rutin dan konsisten agar karyawan yang juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kinerja yang positif bagi usaha. Yang kedua, menyiapkan bahan untuk melakukan evaluasi. Dalam melakukan evaluasi ini, perlu memiliki data yang sesuai dengan fakta dan penilaian yang dilakukan bersifat kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, membuat sistem penilaian yang terstruktur. Maksudnya, cari tahu mengenai seberapa produktif karyawan tersebut dari hari ke hari, apakah menunjukkan kinerja yang lebih baik, atau bahkan lebih buruk dari periode sebelumnya. Setiap divisi dalam perusahaan tertentu memiliki standar penilaian yang tersendiri. Seperti pada divisi pemasaran, kinerja mereka dinilai dari seberapa efektif metode marketing yang digunakan, atau seberapa banyak peningkatan penjualan produknya. Kemudian untuk divisi lain seperti customer service atau pelayanan pelanggan, penilaiannya didasarkan pada sejauh mana pelanggan puas terhadap pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, lakukan evaluasi dengan menanyakan pada atasan divisi terkait. Maksudnya yaitu satu hal yang penting untuk digarisbawahi adalah penilaian kinerja karyawan harus dilakukan secara objektif dan bukan karena dilandasi oleh masalah pribadi. Tetap berlaku profesional adalah kunci dari evaluasi kinerja yang baik dalam usaha. Selanjutnya, lakukan diskusi dengan karyawan terkait. Melakukan diskusi face-to-face dengan karyawan yang akan dinilai kinerjanya. Evaluasi ini biasanya dilakukan atasan dari divisi terkait. Keduanya akan menyampaikan penilaian mengenai bagaimana kinerja dan karyawan tersebut. Apabila karyawan tersebut memiliki kinerja yang buruk dalam perusahaan, maka sampaikanlah dengan bahasa yang halus dan sopan. Hindari menggunakan penyampaian yang terlalu menggebu-gebu atau emosional karena hal tersebut dapat menyinggung perasaan karyawan. Tanyakan juga pada karyawan tersebut mengenai apa saja kendala yang tengah ia hadapi. Kenapa kinerja bisa menurun atau memburuk dalam satu periode belakangan ini? Intinya, berikan karyawan tersebut waktu untuk melakukan pembelaan untuk menjelaskan masalah atau kendala yang dialaminya. Perhatian-perhatian dengan tersebut, meski terdengar klise atau namun akan sangat berarti bagi karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya, lakukan tindakan lanjut setelah evaluasi. Maksudnya yaitu, tujuan dari dilakukannya evaluasi kinerja karyawan adalah untuk mengidentifikasi kekurangan dari karyawan tersebut dan mencarikannya solusi yang terbaik. Selain itu, penilaian ini juga dilakukan untuk mengenali kelebihan dari karyawan yang bersangkutan agar lebih ditingkatkan di masa mendatang. Pihak atasan divisi harus melakukan
diskusi lebih lanjut mengenai karyawan tersebut. Kepada atasannya, cari tahu langkah seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan agar lebih produktif dan memaksimalkan potensinya. Jangan lupa juga untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk karyawan agar mereka lebih bersemangat dan terpacu dalam bekerja. Selanjutnya, motivasi kerja karyawan, yaitu tingkatkan motivasi kerja karyawan melalui training. Maksudnya, terkadang menekuni sebuah pekerjaan yang sama setiap harinya membuat sebagian besar karyawan merasa jenuh dan bosan. Untuk mengembalikan motivasi karyawan, Anda perlu mengadakan training khusus bagi para karyawan, misalnya saja mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kerja mereka. Selanjutnya, berikan reward bagi karyawan yang berprestasi. Maksudnya yaitu tidak ada salahnya jika Anda memberikan reward khusus bagi karyawan yang berprestasi, bisa berupa bonus atau intensif, maupun berupa hadiah kecil yang bisa mewakili ucapan terima kasih perusahaan atas prestasi karyawan. Selanjutnya, lakukan pendekatan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan. Maksudnya, sebagai pemimpin perusahaan, Anda juga perlu melakukan pendekatan pada para karyawan Anda. Bila perlu, kenali kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing dari mereka, sebab hal ini memudahkan Anda untuk mengevaluasi perkembangan setiap karyawan. Selanjutnya, adakan kegiatan khusus untuk membangun kekeluargaan antara karyawan dan perusahaan. Maksudnya, membangun kekeluargaan antara pihak karyawan dan pemilik usaha menjadi langkah jitu untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.